جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk membangkitkan makhluk-makhluknya setelah peristiwa hari kiamat, maka dia terlebih dahulu membangkitkan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israil. Namun dari semua golongan malaikat di atas, malaikat pertama yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat Israfil, yang merupakan makhluk pertama kali dibangkitkan setelah peristiwa hari kiamat. Lalu malaikat Israfil alaihissalam mengambil sangkakala di Arsy untuk membangkitkan para makhluknya nanti. Setelah kebangkitan para malaikat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan malaikat Ridwan alaihissalam. Dan setelah dia bangkit, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya perintah, "Wahai Ridwan, hiasilah surga-surga dan runtutkanlah perhiasan-perhiasan untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan Buraq, yang merupakan kendaraan Nabi Muhammad SAW saat perjalanan Isra dan Mi'raj. Buraq adalah makhluk pertama yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari golongan hewan melata. Lalu Buraq itu mahkota Liwaul Hamdi atau bendera pujian, dan dua perhiasan surga ditatangkan kepada para malaikat. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, kenakan pakaian pada Buraq itu. Lekas para malaikat pun mengenakan Buraq dengan pakaian dari pelita yang ditetesi dengan batu yakut yang berwarna merah. Tali kendalinya dari batu zamrud yang berwarna hijau, dan dua perhiasan yang berwarna hijau dan berwarna kuning. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, "Pergilah ke makam Nabi Muhammad SAW." Mereka pun segera pergi dan turun ke bumi, di mana pada saat itu bumi dalam keadaan hampa, sunyi, dan rata. Dan karena keadaan bumi yang seperti itu, para malaikat tidak mengetahui di mana makam Nabi Muhammad SAW. Sesaat tiba-tiba muncul Nur Muhammad SAW, seperti tiang dalam kuburnya yang bersinar menembus hingga awan langit. Para malaikat pun mengetahui bahwa nur itu merupakan petanda di mana makam Nabi Muhammad SAW. Lekas mereka pun menuju ke sana. Sesampainya para malaikat di titik cahaya itu, malaikat Jibril alaihissalam pun berkata kepada malaikat Israfil alaihissalam, "Menyerulah kamu, wahai malaikat Israfil, kamu adalah malaikat yang mana Allah mengumpulkan makhluk-makhluknya pada kekuasaanmu." Malaikat Israfil pun membalas, "Wahai malaikat Jibril, menyerulah kamu, karena sesungguhnya kamu adalah kekasih Nabi Muhammad SAW di dunia." Namun malaikat Jibril menjawab, "Aku malu kepadanya." Namun malaikat Israfil melempar permintaan itu kepada malaikat Mikail. "Menyerulah kamu, wahai malaikat Mikail." Akhirnya malaikat Mikail pun mencoba menyeru dan berkata, "Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu, wahai Nabi Muhammad." Namun Nabi Muhammad SAW tidak menjawab. Lalu para malaikat pun berkata kepada malaikat Israil, "Menyerulah kamu." Malaikat Israil pun mencoba menyeru dan berkata, "Wahai ruh yang baik, kembalilah ke dalam badan yang baik." Namun hal sama pun terjadi.
Nabi Muhammad SAW masih tidak menjawabnya. Kemudian malaikat Israfil mencoba menyeru, "Wahai ruh yang baik, masuklah ke dalam badan yang baik." Namun Nabi Muhammad SAW masih saja tidak menjawab. Hingga akhirnya malaikat Israel mencoba menyeru dengan kalimat lain, "Wahai ruh yang baik, berdirilah untuk memutuskan hari keputusan, hari perhitungan amal perbuatan, dan hari ditampakkannya amal perbuatan kepada Zat yang Maha Pengasih." Tiba-tiba makam Nabi Muhammad SAW terbelah. Di sana Nabi Muhammad SAW terlihat dalam keadaan duduk di makamnya, sembari mengibasi debu yang berkumpul di kepala dan jenggotnya. Setelah itu, malaikat Jibril mendekati Nabi Muhammad SAW dan memberikan 2 perhiasan surga dan buruk. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai malaikat Jibril, hari apa ini?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Ini adalah hari kiamat, hari nelangsa atau bersedih, dan hari penyesalan. Ini adalah hari buruk. Ini adalah hari perpisahan, dan ini adalah hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Muhammad SAW pun bertanya, "Wahai malaikat Jibril, ceritakan berita gembira kepadaku." Malaikat Jibril pun menjawab, "Surga telah disempurnakan karena kedatanganmu dan neraka telah ditutup." Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Aku tidak bertanya tentang itu, tetapi aku bertanya tentang umatku yang berbuat dosa. Jangan-jangan kamu meninggalkan mereka di atas Sirat atau jembatan penghubung ke surga?" Lalu malaikat Israfil menjawab pertanyaan Nabi Muhammad SAW, "Demi kemuliaan Tuhanku, wahai Nabi Muhammad, aku masih belum meniup sangkakala kebangkitan sebelum kebangkitanmu." Dengan penuh gembira, Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Sekarang hatiku sudah lega dan tenang." Ya, Nabi Muhammad SAW merasa lega mendengar berita bahwa umat beliau belum dibangkitkan, karena beliau khawatir jika umat beliau yang berbuat dosa telah dimasukkan ke dalam neraka. Lalu Nabi Muhammad SAW pun mengambil serta mengenakan mahkota dan perhiasan itu, lekas menaiki buruk. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul yang sangat mencintai umatnya. Beliau sering membanggakan umatnya di akhir zaman di hadapan para sahabatnya. Rasulullah bahkan menjelang wafat, beliau sempat memikirkan umatnya dan berkata, "Ummati, ummati." Umat Islam adalah generasi terbaik yang pernah dilahirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umat Islam adalah umat yang terakhir. Walaupun umat yang terakhir, umat Islam nanti akan masuk surga di awal waktu, dan generasi terbaik umat manusia. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.